Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari Departemen Farmakologi Program Studi Kedokteran, Program Sarjana, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lampung Mangkurat akan berusaha menyajikan mengenai uji toksisitas dengan metode BSLT. Uji BSLT merupakan singkatan dari Brainstream Lethality Test. Uji ini menggunakan larva udang. Uji BSLT merupakan uji screening awal untuk mengetahui aktivitas anti kanker dari suatu senyawa atau suatu ekstrak. Selain itu, uji ini juga dapat digunakan untuk screening awal untuk toksisitas dari suatu senyawa. Kelebihan dari uji BSLT yaitu uji ini mudah dikerjakan dan biaya yang diperlukan sangat murah. Alat dan bahan yang digunakan untuk uji BSLT meliputi gelas ukur, beker gelas 1 liter dan juga beker gelas yang kecil, batang pengaduk, kertas karbon, refraktometer untuk mengukur salinitas air laut yang akan digunakan, akuarium untuk menetaskan telur udang, akuarium kecil, pipet, wadah uji. Selanjutnya untuk bahannya itu menggunakan telur udang, garam, DMSO, Aquades, dan juga kita menggunakan sarung tangan serta menggunakan tisu. Timbang garam sebanyak 35 gram. Kita masukkan ke dalam Aquades, masukkan dalam wadah beker gelas 1 liter. Jadi Aquadesnya dimasukkan sekitar 850-an. Masukkan garamnya. Diaduk sampai semua garam terlarut sempurna. Bila sudah terlalu sempurna, maka tambahkan Aquades sampai mendekati 1000. Kita aduk lagi. Selanjutnya kita akan mengukur salinitas dari air laut yang telah kita buat. Untuk mengukur salinitas air laut kita menggunakan refraktometer. Pertama, kita bersihkan dulu alatnya dengan menggunakan Aquades. Selanjutnya kita teteskan air laut yang sudah kita buat. Kita tutup dan kita ukur. Kita mengukur maka harus dibersihkan dulu refraktometernya dengan dibilas dengan Aquades. Bila sudah sesuai salinitas seperti yang kita inginkan untuk uji BSLT, salinitasnya sebesar 35/1000. Jadi setelah itu baru kita tambahkan sampai 1000 ml.
Apabila pada pengukuran ternyata salinitasnya kurang, maka bisa ditambahkan garam sampai salinitasnya 35/1000. Setelah selesai, maka air laut yang telah kita buat itu siap digunakan untuk menetaskan telur. Langkah selanjutnya adalah kita akan menetaskan telur udang. Pertama adalah kita siapkan dulu akuarium dan kertas karbon. Letakkan sebagian dari akuarium itu di atas kertas karbon. Nanti bisa diberi pistar di sini. Sementara biar seperti ini dulu. Tambahkan larutan air laut sebanyak separuh dari akuarium. Kita beri larva udang. Di bagian yang tertutup kertas karbon. Kita tutup. Yang telah diletakkan pada air laut kita inkubasi selama minimal 24 jam sampai 48 jam. Setelah 24 atau 48 jam nanti akan kita lihat apakah telur yang kita masukkan ke dalam akuarium ini sudah menetas atau belum. Jadi setelah menetas baru kita bisa lakukan uji dan membuat larutan uji. Pada kesempatan ini kita membuat 5 konsentrasi uji, yaitu 50 ppm, 100 ppm, 250, 500 dan 1000 ppm. Kita pastikan bahwa ekstrak yang dilarutkan sudah benar-benar larut sempurna. Kalau sudah larut sempurna, kita masukkan di sabun ukur. Sudah rata, maka nanti dari larutan induk ini akan kita hitung tiap wadah uji dengan volume 20 ml. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita akan memberi tanda atau batas sebanyak 20 ml. Jadi sehingga memudahkan kita dalam membuat larutan uji. Jadi kita ambil air atau aquades sebanyak 20 ml, masukkan dalam wadah uji. Selanjutnya kita beri tanda batas 20 ml. Jadi nanti pada saat kita membuat larutan uji, maka volume akhirnya adalah
pada tanda ini. Selanjutnya larutan ini kita buang. Lakukan pekerjaan ini pada semua wadah uji. Kita akan mencek telur udang yang telah kita siapkan, apakah telurnya sudah menetas atau tidak. Sekarang kita lihat pada bagian ini. Di sini terlihat ada yang mengambang di antara ini. Itu menunjukkan larva dan terlihat pergerakan dari larva tersebut. Untuk memudahkan perhitungannya, maka kita ambil, sebelumnya kita isi, kita pakai akuarium kecil, kita isi dulu dengan air laut, kita ambil. Biasanya larva berada di pojok-pojok akuarium. Sini terlihat ada yang bergerak, kita masukkan sehingga memudahkan kita nanti mengambilnya. Oke. Selanjutnya kita ambil wadah uji, 1 buah. Isi dulu dengan DMSO 1% menggunakan air laut sekitar 1 atau 2 mili untuk mencegah larvanya mati. Selanjutnya kita menggunakan alat untuk mengukur atau menghitung larva udang menggunakan pipet. Ini kita hitung, ada yang bergerak, itu merupakan larva udangnya. Di sini ada terlihat 1, 2, 3, ada 4 larva udang. Kita masukkan dalam wadah uji. Hitung sebanyak 20 larva udang tiap larutan uji. Lakukan pada semua wadah uji. Ini adalah wadah uji yang sudah diisi dengan larutan uji sesuai dengan konsentrasinya masing-masing, dan juga larva udang sebanyak 20 ekor larva. Sediaan ini nanti akan diinkubasi selama 24 jam. Besok akan kita hitung larva yang masih hidup. Inkubasi selama 24 jam, maka kita akan menghitung larva yang masih hidup. Untuk menghitungnya kita dengan bantuan alat menghitung larva. Di sini terlihat ada pergerakan dari larva. Ada 1, ada 2, ada 3 ya, 1, 2, 3. Jadi ada 3 larva udang yang masih hidup. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel yang sudah kita siapkan sebelumnya. Nanti dilakukan pada semua perlakuan, nanti baru kita menghitung larva uji di tiap perlakuan pada semua larutan uji. Kita masukkan dalam tabel dan nanti data ini akan dihitung LC50-nya dengan menggunakan analisis. Setelah selesai